Nah, jadi kan ini kan GitHub saya tuh. Nah, ini nanti sebetulnya harus ada kolaboratornya. Cuman kalau kita langsung pakai kolaborator hari ini kan harus ada 2 akun tuh. Nah, nanti daripada kelamaan, saya coba leader sekaligus member gitu. Nah, ini contoh nih, saya membuat repository dulu. Jadi nanti yang dilakukan, apa yang saya lakukan dengan yang dilakukan Bang Ali itu sama sebetulnya. Nah, saya buat repository baru, new. Nah, ini saya coba buat my project gitu ya, my project. Nah, bisa public bisa private, tapi yang jelas kita nanti isinya private ya kan, karena kan digunakan untuk project kan, caption project. Nah, private, terus bisa ditambahkan readme file secara otomatis atau enggak. Biasanya sih kalau saya sih biasanya enggak, karena kan itu nanti kita kan akan mengisi sendiri kan, atau readme-nya bisa kita buat sendirilah gitu loh. Tapi kalau pengen seumpama itu project HTML atau CSS atau project-project web itu biasanya readme-nya saya tambahkan. Tapi kalau hanya project-project seperti project apalagi submission itu nggak nambahkan readme secara otomatis. Jadi biasanya readme-nya saya buat dulu dari dari lokal, terus diupload sekalian sama readme-nya ke GitHub. Itu sih tergantung selera aja sih. Nah, ini saya centang aja wis, dicentang create repository. Nah, dia kan sudah ada satu repository bernama my project ya kan. Nah, sekarang kita bagaimana caranya mengirim ini ke dalam sebuah repository. Sebetulnya itu bisa pakai add file. Yang paling mudah itu kan create new file, terus kita upload. Kalau create new file kan kita kan ngetik apa aja bisa kan. Contoh masukkan codingan web gitu kan. Ini adalah first commit /H1. Nah, ini kan berarti kan ditampilkan dalam huruf yang besar kan. Kalau udah, habis itu kita tinggal commit. Nama projectnya first commit. Nama filenya first commit. First commit HTML ini kan. Commit change. Nah, udah. Ini secara paling mudahnya seperti ini gitu kan. Jadi kita bisa langsung create secara otomatis di webnya ya kan, atau kita bisa upload. Itu cara yang paling mudah. Kalau cara nguploadnya add file, upload a file. Nah, kita tinggal cari file yang mau di upload, seumpama file screenshot. Nah, jadi kalau untuk upload file itu terserah sih, bahkan file-file keras, file-file .h5, file-file apapun tuh bisa diupload ke bisa diupload ke GitHub, asalkan maksimal 25 MB kalau nggak salah. Bentar. Add file, upload file, choose file. Commit. Coba pakai file yang lain ya, upload file ke download aja lah, di download kayaknya banyak. Nah, ini nih. Nah, ini aja, upload file Python notebook commit. Udah belum ya? Udah. Nah, udah. Nah, jadi sebetulnya menambahkannya tinggal gini aja tuh. Bisa kita create secara otomatis create file secara otomatis di repositorinya, atau yang kedua kita bisa ngupload file ke repositorinya. Cuman kalau nanti Bang Soliun sebagai kolaborator itu nanti otomatis harus ada persetujuan dari leader dulu yang punya repositori gitu. Jadi nanti si leader nanti akan ada pop up di sini, itu user ini melakukan pull request gitu lah, apakah nanti disetujui atau tidak. Nah gitu, jadi ini langkah yang paling sederhana, bisa diupload manual dari laptopnya, dari perangkatnya, atau yang kedua dibuat secara otomatis di sini menggunakan create new file gitu. Nah, yang paling agak susah itu nanti kalau kita mengupload dari lokal tapi menggunakan aplikasi Gitnya desktop gitu. Itu ya, itu yang paling susah, yang sedikit agak tricky gitu. Nah, jadi kan pasti nanti teman-teman kan pasti ngoding di lokalnya dulu, terus habis itu nanti diupload ke GitHub untuk dilakukan kolaborasi dan dilakukan pengecekan bersama. Nah, itulah fungsi dari VCS sama GitHub kolaborator.
gitu kan. Nah sekarang saya coba ke local file dulu lah. Saya masuk ke local disk C dulu, ke SAM htdocs. Nah ini saya nyalakan SAM-nya dulu. Nah ini tadi, ini ibaratnya studi kasus nyata itu, studi kasus nyata kalau nanti menghadapi sudah mulai kolaborasi bareng, mengerjakan proyek bareng supaya nggak terjadi konflik, atau mungkin nanti ketika terjadi konflik itu yang dilakukan apa gitu kan. Nah di situ nanti ada tuh langkah-langkahnya. Ntar saya buat ini ibaratnya saya buat Laravel dulu lah. Saya buat project Laravel dulu untuk mengupload ke GitHub-nya gitu ya. Ntar, tadi ada, saya tadi cari buat Laravel tuh di sini deh. Ntar, cara install Laravel. Membuat project Laravel. Nah oke, copy nama projectnya my project, my project. Nah masuk sini, terus saya buka command prompt. Nah oke, ini di copy, cd. Oke, perintah yang tadi itu kita kopikan. Ini sebagai contoh saya install Laravel dulu di apa ini, di lokal gitu kan. Ibaratnya codingannya codingan lokal, tapi isinya Laravel. Yang diupload nanti ya Laravel ke mana ini, ke GitHub-nya. Ntar tunggu dulu. Yes. Terus langkah selanjutnya tadi apa ya? Langkah selanjutnya cd nama project artisan serve. Kalau pakai Windows 11 lebih enak karena dia diklik kanan langsung masuk ke PWD, ke print working directory. Kalau Windows 10 itu ribetnya harus masuk CD dulu, change directory. Nah sudah kan, sudah masuk ke my project. Ini tipe ya, kurang E. My project, kasih nama my project. Ya benar, my project. Nah habis itu kita masuk ke sini. Kita masuk ke sini, copy. CD. Masuk ke directory ini, terus php artisan serve. Nah, dia sudah started kan? Ya, coba dulu cek. 127. Nah, udah. Ini sudah install Laravel versi 12. Ya, versi 12 ya, 12 titik sekian. Nah ini kita mau ngupload ke GitHub gitu kan. Yang di sini tadi GitHub-nya belum ada apa-apa. Sorry. Di sini kan belum ada apa-apa. Nah ini kan baru ada 2 tuh. Sekarang kita delete aja ya. Kita delete aja. Karena ini nanti akan ganggu kan. Kita kan nggak butuh file ini kan. Commit. Terus ini juga delete. Commit. Ini juga delete, commit. Nah ke kode ada nggak ya perintahnya tuh, project. Bentar, repository. Oh nggak ada ya, create new release nggak ada. Oke, bentar saya delete dulu aja supaya lebih jelas. Bentar, saya delete dulu. Delete repository. Oke.
Nah, saya buat lagi repository baru, new my project private create. Nah, itu nanti akan muncul seperti ini. Quick setup if you have done this kind of thing before. Nah, yang penting tuh yang ini. Nah, ini digunakan untuk first commit ya kan, digunakan untuk first commit ke directory ke repository yang kita buat tadi, itu kan. Nah, ini di copy dulu, git init kita copy ke sini, saya close dulu. Nah, sekarang kita pakai VS Code. Ini kan sudah terinstall kan, Laravel-nya sudah terinstall ke lokal gitu kan. Nah, sekarang kita langsung pindah pakai VS Code. Nah, tapi jangan lupa tuh, nanti teman-teman juga perlu ini perlu opsional sih GitHub desktop ya kan, isinya seperti ini untuk nge-remote repository. Atau yang lebih penting itu ketika nanti error seperti ini dijalankan kan, itu nanti kita kan jalankan pakai command line itu tadi. Nah, itu nanti kita butuh ini git untuk upload ke directory, ke repository. Itu filenya ada dua, jadi filenya itu ini. Yang pertama itu GitHub desktop, ini gak diinstal juga nggak apa-apa. Yang paling penting itu yang ini, yang git 249.0. Nah, ini karena engine yang digunakan untuk mengupload dari lokal ke repository. Kalau nggak ada ini, perintah yang ada di sini itu nggak akan jalan. Perintah yang ada di sini nggak akan jalan gitu. Nah, jadi butuh software ini git 249.064 ini. Kalau ini nggak usah, nggak apa-apa. Nah, yang Composer itu digunakan untuk Laravel tadi. Nah, kalau seumpama framework yang dipakai nanti itu tanpa dependensi seperti Composer, ya berarti nggak usah diinstal. Cuman saya kan sering kerja pakai Laravel sama pakai Bootstrap kan, terutama Bootstrap. Nah, kalau Laravel pasti butuh Composer gitu kan sebagai dependencies. Nah, ini baru kita copy git init, masuk ke mana tadi, masuk ke Visual Studio Code, tapi kita masuk ke pwd dulu, ke print working directory-nya si apa tadi, si Laravel itu tadi ya kan. My project, klik kanan, open with code. Nah, di sini masuk ke terminal, masuk ke terminal, ini terminal. Nah, git init, oke, masuk kan. Kalau ini nanti git init kok di sini nggak muncul, errornya seperti ini, berarti software ini belum terinstall. Nah, jadi ada hubungannya error ini dengan software ini. Itu git 249 ini yang paling penting karena ini engine untuk mengupload dari lokal ke repository. Itu ya. Satu, yang kedua. Nah, ini git add readme boleh, di add juga boleh, enggak juga nggak apa-apa. Kita langsung ke yang ketiga, ke komen yang ketiga. Kok ke sini sih? Ke sini kan? Nah, first commit udah. Habis itu kita ke main, copy. Sorry. My project is owned by administrator. Office repository at doc my project. Oh, kayaknya dia harus dipublic deh. Bentar. Pengaturannya tadi mana ya? Ini saya copy dulu ya. Copy dulu settings public, mana ya public, allow include change visibility, coba deh change to public. Oke, udah. Terus kita masuk ke sini lagi. Bisa nggak tadi git init, reinitialize, terus coba lagi first commit,
fatal data Oh, mungkin ini enggak, Mas? Foldernya udah ada gitu enggak? bentar sih, harusnya sih nggak ada masalah ya, coba ya cari dulu ya. Itu permasalahannya di mana gitu. Bentar. Bagaimana bisa dimiliki dan memilih folder proyek. Oh, oke. Copy. Harusnya kalau private juga nggak ada masalah gitu kan, walaupun Mm, private juga sama aja kan. Bentar. iya. Tadi kan disuruh ini kan dijadikan save kan. Bentar. Rekomendasi git. Oke. Git status. Oke, coba sekarang kita coba lagi. Nah, terus sekarang git status. Nah, udah kan? Masuk ya. No commit yet. Nah, tapi itu tadi kan sudah terlanjur ke public. Sekarang kita private lagi kan. Dan ini betulnya kita nggak butuh repository ini jadikan public kan, karena digunakan untuk tim sendiri kan. Iya. Rules. Sorry. General. Change repository. Change to private. Make repository. Oh ya udah ya. Sekarang kita masuk ke code lagi. Ini kita copy. Terus ini kita copy. Terus kalau yang first commit ini bisa diubah kan, tergantung apa itu nanti teman-teman mau masukkan apa gitu kan. Tapi kan karena ini masih commit yang pertama, otomatis ya first commit kan, tanpa mengedit dari komennya itu. Ini kan cuma sekedar komen tuh yang first commit. Quick branch. Nah udah. Terus sekarang kita kopikan ini. Nah sekarang kita push. Lalu to push some refs. Nah sekarang kita cari nih. Cari di sini. Oke, kita add dulu. Terus first commit. Terus habis itu apa tadi? Branch main. Terus habis itu ini git remote. Nah udah already exist. Sekarang kita upload, kita push kan. Nah udah, ini sudah masuk ke GitHub-nya. Mana tadi? Nah udah kan. Jadi apa yang ada di lokal sini docs. Apa yang ada di lokal sini, Laravel yang ada di lokal sini sudah masuk ke GitHub. Nah ini kalau dari sisi ketua sebetulnya. Nah nanti Bang Solihun kan sebagai kolaborator. Nah ini sebetulnya tugasnya dari Bang Ali. Cuman saya sampaikan detail kan supaya nanti tahu cara kerjanya gitu. Yang dilakukan leader sama dilakukan sama kolaborator itu apa sih gitu kan. Nah ini komit pertama gitu kan. Terus lanjut lagi apa tuh? Setelah komit pertama ngapain? Nah sekarang kita nambahkan orang. Nah kita nambahkan orang untuk sebagai kolaborator gitu kan. Kita masuk ke setting. Di sini ada kolaborator. Nah ini kita tambahkan nanti, ini tugasnya Bang Ali lagi sebagai leader. Nah nanti memasukkan username GitHub-nya Bang Solihun gitu ya. Nah karena kita di sini kan kita nggak nambahkan siapa-siapa, ya udah saya berikan kosong. Tapi yang jelas nanti kita masukkan GitHub-nya orang gitu. Bentar ya. Di sini kalau nggak salah ada follower saya deh. Ada follower saya itu saya masukkan ini aja.
usernya Mas Raffi ya, saya masukkan sini sebagai kolaborator. Repository, your repository, my project, setting. Sebetulnya kalau sudah kerja bareng tuh minimal ada 2 orang, satunya leader, satunya kolaborator gitu kan. Di minimal ada 2 orang. Add people, find people. Oke. Nah ini nanti di Mas Raffi tinggal nge-accept aja di email gitu. Nah nanti Bang Soliun juga nerima email dari Bang Ali gitu ketika mengirimkan kolaborator ke emailnya itu melalui GitHub itu. Nah udah sekarang Mas, gimana? coba Mas add aku kan, nanti kan ini kan, coba kan udah lanjut juga nih, Iya. Laravelnya tuh udah ke upload kan. Ya, Nanti coba Mas deploy gitu kan, kita bisa bisa nggak aku ngedit gitu. oh iya bisa bisa. Nah, ini Username misalnya itunya apa? Username Nggak GitHub-nya. masuk, nggak masuk notifnya mas. Itu ngundang Solihun Share, kolaborasi mas. Coba dilihat di emailnya. Email yang dipakai Udah ini. nih nggak ada, kosong. Di spamnya, Oh iya, coba lihat coba deh. spamnya. Harusnya ada. Nggak ada. Bentar, bentar. Ada nih, kosong. Oh udah baru masuk. Ada kan? Nah, ya udah. nggak ada Mas. Nggak ada nih. Coba saya tambahkan lagi ya, add people. Oh, ada. Tapi 404 aku nih. Dah, coba deh dicek di itu dulu Mana supaya di accept dulu. Kalau Mas Raffi mau itu bisa nggak? Coba apa ini share screen? Ini aku pakai handphone ya soalnya. Bentar aku coba share Oh. screen. Di Bang Soliun sudah muncul nggak itunya, emailnya? Tinggal accept aja. Ya. Nih. Bentar. Salah. Malah ini yang aku buka. Nah. Mana boleh tak? Bentar nih. Nah, 404 not found. Ini sudah login belum nih? Oh iya. Coba download aplikasi dulu deh aku. Iya, kayaknya harus login dulu deh. Oke, bentar coba. Jaringanku kurang bagus nih, bentar Mas. Nah ini saya tunggu dulu sampai tulisan pending invite-nya ini hilang. Jadi sudah di approve gitu sama teman-teman. Karena keduanya waiting statusnya. Oke, kita sedang mengambil view invitation, accept invitation. Udah Mas? Oke Mas. Aku udah masuk di foldernya nih. Ya udah, ini di sini udah hilang. Lah Mas Raffi tinggal kalau mau jadi kolaborator download GitHub dulu, nanti coba di approve apa itu email dari saya tadi. Gitu. Nah, berarti kan kita sudah punya tim kan, tim kecil ibaratnya gitu kan. Nah, sekarang kita masuk ke step berikutnya ngapain tuh? Setelah dari sini, nah kita lakukan untuk apa itu pull request gitu kan. Karena itu nanti kan kita sudah upload ya kan. Nah, sekarang coba Bang Solihun melakukan pull request gitu. Nah, melakukan pull request itu ini yang komposer install. Sorry. Ini kan tinggal bentar deh. Ini tadi untuk komposer install. Bentar, saya kayak ada yang kelewat deh tadi. User server cd desktop latihan. Oh, oke. Ini untuk komposer installnya cp invent. Bentar, saya khawatirnya ada itu saya yang hilang. Apa ini? Presentasi saya yang hilang gitu. Nah, sekarang ini kan sudah ada di GitHub kan? Sudah ada di ini kan sudah ada di GitHub. Nah, ini tinggal di pull request gitu kan. Mengcopy file ini ke Bang Solihun gitu kan. Nah, ini gimana nih? Mau Bang Solihun praktek langsung atau gimana nih? Mas, itu dulu. Kalau maksudnya pull request tuh
Kayak mana Mas? Jadi ini kan file ini kan sudah ada di repository. Ah, Nah, gimana caranya file ini bisa terduplikat di komputer lokalnya, di komputer lokalnya tim, gitu. Kan karena file ini kan belum ada di lokalnya laptopnya Bang Solihun kan. ya. Nah, gimana cara file ini itu bisa tercopy ke situ, Oke, oke, lanjut Mas. gitu ya. Mau dipraktekkan atau saya yang nyoba dari sini? Mas lah, Mas Oke, ya, aku memang belum sampai situ Mas. oke lah. Jadi Oke, ibaratnya ini kan sudah ada di My Project di folder HT Docs, ya kan. Nah, ya. sekarang gimana caranya? Ini kan file ini sudah masuk ke GitHub. Nah, Hmm, gimana caranya yang ada di GitHub ini terduplikat ke tim yang lain gitu kan, masuk ke ya. direktori timnya yang lain. Nah, sekarang saya masuk ke desktop dulu. Nah, sekarang saya masuk ke desktop. Terus di sini tadi ada mana tuh? Saya khawatirnya juga lupa nih sampai sini. Desktop latihan, Composer install. Belum share screen Mas. Oh iya, sorry. Enter screen aja. Nah, ini kan sampai sini kan udah, terus habis itu otomatis kan mau dikopikan ke komputer yang lain gitu kan, diunduh sama komputer yang lain. Nah, kalau nggak salah itu bener deh sampai sini, saya khawatirnya juga lupa gitu, user desktop latihan. Nah, berarti saya coba ke desktop dulu, masuk ke desktop dulu. Sekarang saya buat folder di sini. Sekarang saya buka command prompt di sini. Nah, ini kan dia untuk untuk melakukan pull request dari GitHub ke komputer lokal. Oke. Composer install require. Oke. Desktop latihan main. Ntar ya, saya khawatirnya ada yang salah tuh sampai sini. Apa presentasi yang kurang gitu kan? Oke, bentar dulu. Saya cek dulu. Aman Mas. Nah, ini copy command prompt cmd cd. Nah, berarti caranya tadi mana ya? Ntar ya, saya lupa tuh. Bagaimana perintah pull request untuk mengambil repository. Caranya gini sih, sorry, caranya dari sini. Tadi itu kan sudah masukkan ke GitHub kan. Nah, di sini tuh ada kode. Nah, ini di copy. Jadi file ini, perintah ini tuh di copy. Ini kita cloning. URL ini kita cloning menggunakan protokol HTTPS gitu kan. Nah, sekarang kita masuk ke command prompt. Terus kita buat folder baru. Contohnya adalah project copy. Nah, di project copy kita masuk ke pwd itu tadi. Nah, sorry, open file sih. Command prompt run as. Oke. Nah, sekarang saya cp dulu. Saya cd dulu. Nah, masuk ke directory project copy. Nah, yang ada di GitHub ini kita clone gitu kan. Kita clone menggunakan perintah git clone. Git clone di paste sini, enter. Nah, udah masuk ke sini. Nah, gitu ya. Tapi ini masuk ke direktori yang lain. Saya taruh luar aja deh. Nah, jadi my project saya delete. Nah, jadi ibaratnya apa ini? Ibaratnya itu folder project copy itu ada di komputernya Bang Solihun. Gitu ya. Oke. Gitu ya. Karena ini mengunduh dari GitHub tadi. Itu. Cuman kita langsung studi case pakai Laravel. Tapi kalau ini di clone secara mentah-mentah seperti ini, itu ada folder yang kurang. Itu adalah folder vendor. Nah, itu yang paling penting di Laravel. Nah, nggak ada folder vendor. Nah, folder vendor itu kita perlu install secara manual. Jadi ini hanya
base Laravel-nya aja, vendornya kita install sendiri. Itu kalau ngeklon menggunakan Laravel. Tuh, bentar. Mbak Rina ini kayaknya internetnya yang bermasalah, karena di kita nggak ada masalah. Di saya juga stabil-stabil aja. Itu ya. Nah, dari sini kita lakukan composer install karena vendornya nggak ada. Folder vendornya nggak ada. Nah, sebelum saya lanjutkan ya, daripada nanti ada yang salah, saya edit dulu ya. Di sini berarti kita perlu menambahkan git clone. Nah, saya edit dulu presentasinya. Lakukan git clone untuk mengunduh struktur file project yang ada di repository GitHub. GitHub. Nah, new ini contoh perintah git clone nih. Nah, ini mana tadi? Ini saya screenshot, snipping new. Nah, masukkan ke sini. Ya, udah. Berarti kan ada satu presentasi, satu slide yang kelewat tuh. Jadi setelah kita masukkan member terus di-clone, ini dilakukan oleh si member gitu kan. Nah, karena folder vendornya nggak ada, kita lakukan composer install. Kita masuk ke command prompt ya kan, mengetikkan perintah composer install. Nah, sekarang otomatis folder vendor itu akan masuk ke komputer kita gitu kan, ke komputernya member gitu kan. Nah, setelah sampai sini, nah kita buka ini nih, GitHub desktopnya gitu kan. Kita buka GitHub desktopnya, GitHub CLI lah kalau orang bilang tuh. Kita masuk ke GitHub CLI nya. Sampai sini mau tanya dulu, bisa Mas? Boleh. Tadi Mas bilang pas udah di apa tadi ya? Intinya folder copy tadi Ya. kan itu bisa masuk ke laptop aku. Ya. Nah, itu ini udah otomatis atau aku harus di GitHub dulu ngulik gitu, Mas? Atau Kalau langsung otomatis nih? yang dimaksud otomatis tuh gimana? Maksudnya folder yang copy tadi tuh kayak mana aku mau dapatnya gitu, Mas? Oh, itu tadi yang penting Bang Solihun dapat ininya. Perintahnya ini dapat alamatnya ini. Alamat itu terus diapain tuh, Mas? Tapi kita lakukan Baru itu dibikin dulu. di CMD lagi ya? Ya, kita buat ini git clone. Oh. Nanti gini, flowchartnya gini, ketika Bang Ali sudah mengirim ya kan, sudah ngupload ke GitHub-nya itu, otomatis kan minta user ke Bang Solihun kan, minta user sebagai kolaborator. Nah, Bang Solihun kirim kan. Nah, habis itu nanti Bang Ali pasti ngasihkan ini. Silakan di-clone repositorinya gitu kan, untuk dikerjakan di komputer lokal gitu kan. Nah, cuman saya nggak tahu yang dipakai itu kalau semua HPJS ya itu ya frameworknya. Itu apakah perlu perlu tambahan instalasi secara lokal kayak Laravel atau enggak? Kalau Laravel itu memang butuh composer install karena folder vendornya nggak bisa diupload ke GitHub gitu kan. Gitu sih. Nanti kalau untuk step itunya tergantung dari framework yang dipakai. Itu. Tapi yang jelas sebagai member itu yang paling penting itu ini dapat linknya HTTPS untuk melakukan cloning. Itu sih, itu yang paling penting kalau sebagai member. Gitu. Ya, ini sudah di stabilo. Nah,
Sebelum Sampai sebelum sini. itu apa tadi Mas? Sebelum itu ini untuk settingan dari ketuanya yang dari Oh, sini gitu. Cuman kan Bang Soliun kan harus tahu juga yang dilakukan sama Bang Ali apa gitu kan. ah, Nah gitu, jadi nanti ketika Bang Ali sudah nge-create repository pasti yang dikasihkan itu ini git clone ah, https bla 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 bla. Dah sampai situ dulu. Nah ketika nanti sudah diinstal, sudah masuk ke komputer lokal, ke laptop lokal, ah, nanti bisa ditanyakan lagi apakah perlu dependencies yang lain atau enggak. Kalau nggak perlu ya udah ah. berarti sudah langsung otomatis apa yang ada di GitHub itu secara otomatis langsung masuk semua ke komputer lokal gitu kan. Tapi kalau ada sesuatu yang perlu diinstal ya nanti pasti akan diinformasikan lagi sama leadernya, sama ketua yang punya repository ini gitu. Oke. Gitu karena Jadi aku yang cuman berhak di itu. berarti aku cuman di CMD-nya cuman isi git clone gini aja Mas ya. Betul, betul. Yang Oke, oke. penting sudah nginstal ini, sudah nginstal ini Git Oke, oke, oke. 249.004. Ini yang paling Oh penting ya, karena ya. kalau nggak ada ini engine-nya di laptop jadi nggak ada apa-apanya. Gitu. Jadi fungsi Oke, git oke, clone sip, itu sip. nggak akan bisa dipakai gitu kalau belum belum install itu. Sip, Mas. Paham, paham. Next. Gitu. Oke ya. Sekarang sudah masuk ke folder vendor sudah keinstall. Nah, tadi kan nggak ada tuh folder vendornya. Sekarang sudah masuk Ya. folder vendornya. Nah, folder vendor ini sebetulnya dependencies dari Laravel. Makanya nggak diupload secara penuh. Kalau diupload secara penuh akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, jadi GitHub itu sudah pinter pilih-pilih yang bisa diterima sama servernya dia yang mana. Nanti supaya ketika dilakukan cloning itu nanti nggak butuh waktu yang lama. Gitu. Otomatis si user harus ada effort tambahan untuk menginstal dependensinya secara manual. Itu sih. Makanya tujuannya kenapa kok kadang ketika diupload ke GitHub itu foldernya itu nggak lengkap gitu karena memang untuk meminimalisir terjadinya error ketika request timeout ketika melakukan cloning gitu. Itu tujuannya dari GitHubnya seperti itu. Nah sekarang saya masuk ke presentasi selanjutnya apa tadi. Nah ketika sudah folder vendor itu sudah muncul nanti kita step selanjutnya adalah mengcopy environment example menjadi .environment. Nah kalau di Laravel file environment ini sangat penting karena isinya itu informasi dari database, username, password, port. Nah itu kalau semua diupload ke mana itu ke internet kan bahaya tuh. Nah jadi folder file ini tuh secara default terhidden dari sistemnya GitHub walaupun kita mengupload secara otomatis gitu kan, melakukan pull request kan ke itunya ke GitHubnya gitu. Makanya kita copy menggunakan CLI. Nah caranya lewat sini. Nah tinggal kalau sudah terinstall GitHub untuk desktop, nah kita tinggal klik kanan terus open git bash here. Nah git bash here terus kita samakan yang ada di sini tadi perintahnya. Nah cp.env example ke .env. Nah terus kalau sudah kita butuh key-nya ya kan, butuh pengamannya yang digunakan sama Laravel. Artisan key generate. Nah udah, sekarang kita jalankan Laravelnya. Nah sekarang kita buka linknya ini 127. Udah, berarti sekarang ibaratnya kedua Laravel ini sudah sinkron antara di komputernya leader sama komputernya si kolaborator gitu. Oke. Itu ya karena dia memanggil dari project copy itu, bukan dari SAM tadi, bukan dari project awal itu tadi Ah, gitu. Itu sih, dan ini sudah muncul tuh lognya juga menampilkan server started dan dimulai jam 21.01 di tanggal 12 Mei sesuai dengan lognya gitu. Itu ya, jadi sudah tercopy, sudah tersinkron antara dua komputer ini gitu. Nah sekarang ah. kita masuk ke branch. Nah ini yang penting nih karena nanti kalau branch ini nanti berantakan otomatis ketika mengerjakan project juga akan amburadul juga gitu. Nah contoh nih saya buat branch dulu ya, saya buat branch dulu di sini my project, setting. Tadi masuk ke mana tuh, saya buat branch. Nah
Jadi sebetulnya kalau di GitHub ya kan di repository itu branch-nya nggak boleh diotak-atik, itu branch main sebetulnya. Itu yang benar-benar nggak boleh diotak-atik. Yang boleh otak-atik branch main itu hanya leader, the one and only one user. Ya dia leadernya aja yang boleh melakukan otak-atik ke main. Lah sebagai kolaborator yang dilakukan apa? Yang dilakukan adalah mengupload perubahan ke branch yang lain gitu, ke cabang yang lain, ke branch selain branch main. Nah, branch main itu ranahnya leader gitu ya. Makanya di sini kalau seumpama nanti Bang Ali itu melakukan melakukan setting GitHub secara betul, branch main itu nggak bisa di-upload. Tapi kalau nggak betul, mungkin nanti Bang Solihun salah ngupload, bisa branch main itu yang jadi sasaran gitu. Makanya nanti mungkin ketika Bang Ali sudah membuat repository, nanti coba saya pengen ngecek juga gitu settingannya apakah sudah betul atau enggak. Khawatirnya kalau nanti ada sesuatu yang selip, ya namanya orang ya, mungkin ngupload masuk ke main, ternyata main belum di-copy, ya berantakan lah akhirnya itu. Atau walaupun sudah ada PCS kan kita perlu metani lagi kan, kita perlu cek lagi, oh yang salah di step sekian, tapi kan nggak perlu sejauh itu gitu. Jadi kita protect dulu main ini sebelum sesuatu hal yang buruk terjadi. Itu ya, makanya di sini ada setting untuk memprotek branch main itu. Jadi supaya kolaborator itu nanti nggak ngupload ke sini gitu. Nah, di sini ada rule set. Nah, saya buat new. Sorry, ke branch saja dulu lah. Ke branch, add branch rule set. Nah, role name contohnya main gitu ya. Terus saya masuk aktif. Nah, di sini targetnya adalah include default. Apa ini ya? Bentar, antara tadi itu kok all sih? Iya, kayaknya default deh. Iya, saya khawatirnya salah tuh. Oh iya, all bukan, berarti oke. Masuk ke default dulu. Aktif main. Nah, di sini tuh ada restrict deletion sama request a pull request. Nah, require a pull request before merging. Nah, di sini require approvalnya bisa dipilih satu atau tak terhingga lah. Di sini kan ada banyak tuh, ada sampai 10. Biasanya sekali pengecekan bisa sudah cukup untuk memproteksi mainnya itu. Jadi repository main itu harus dilakukan approval sama minimal satu orang atau minimal di review dulu lah sebelum diupload ke main gitu kan, karena main itu branch yang paling penting. Nah, allowed, merge quest dan rebase sudah ya. Kalau sudah di create, nah rule created. Nah, berarti kan ini tuh applies to one target main, otomatis branch main ini nggak bisa diotak-atik sama kolaborator, yang boleh otak-atik hanya si leader. Jadi nanti kalau ada sesuatu, kolaborator nggak bisa disalahkan, hanya kolaborator hanya melakukan permintaan untuk request saja kan, melakukan penguploadan aja. Yang melakukan merge tetap pada pihak leader gitu, karena dia sudah memproteksi main itu ya. Sekarang saya masuk ke presentasi selanjutnya. Udah sama kan? Udah. Oke. Nah, di sini kita masuk ke VS Code. Masuk ke project copy, open with code. Yes. Mana tadi ya? Mana tadi? Sini tuh. Oke, masuk. Terus ini untuk login page. Oke, ini main ya. Mana tadi? Setting, connect to. Bentar. Routes web. Di sini belum muncul ya.
Oh, oke, sebentar saya sekin dulu, allow, continue, open. Allow, continue. Mana ya ini ya? Ininya di VS Code-nya belum muncul nih. Connect to Open Repository. Open Repository from GitHub. Open remote window. Bentar. Soalnya di sini juga belum muncul apa ini branch-nya. Bentar, tunggu dulu. Remote repository. Nah, jadi masuk ke project. Ini ya. Oke, masuk ke sini deh. Bentar, saya kok lupa di sininya nih, bagian sini. Presentasinya mana tadi? Oke. Main login back. Git branch login back. Git checkout login back. Oh ya, sorry, ada yang kelewat. Berarti presentasinya ada yang kelewat. Nah, nanti di Bang Ali itu ada satu step itu yang terlewat itu di sini. Ada satu step yang terlewat itu di sini, My Project. Di sini itu ada mana tadi ya? Saya lupa deh. Setting kolaborator. Oh, no, bukan kolaborator deh. Bentar, saya lupa. Saya masuk ke your profile. Repository. My project. Nanti masuk ke project. Nah, di sini nih. Saya lupa nih. Nanti kayaknya itu harusnya itu nanti Bang Ali itu buat ini juga. Buat deck untuk melakukan monitoring gitu. Nah, di sini ada board. Terus kita buat project. Nah, jadi nanti Bang Ali itu semestinya loh ya, tapi nggak tahu. Ini tergantung selera. Kalau saya tuh buat ini dulu, buat apa itu board dulu. Jadi itu yang dilakukan sama tim tuh jelas itu loh ya. Nanti Bang Solihun buat ini, Bang Ali buat ini, gitu kan. Nah, kayak nation ya Mas ya? betul. Jadi to-do list-nya ada. Jadi kita bisa melakukan monitoring. Oh, yang sudah dilakukan tuh ini, yang progress itu ini, yang sudah selesai itu ini, gitu. Itu makanya tadi kayaknya ada yang kurang gitu loh, makanya ini kan kayak saya lupa kan di screenshotnya gitu kan. Jadi contoh nih, ibaratnya kita sudah nge-clone kan, dua-duanya sudah sinkron antara dua perangkat ini. GitHub sudah oke, di komputer lokalnya kolaborator juga sudah dapat file dari GitHub. Nah, terus si leader itu minta tolong minggu ini kita buat login page gitu kan, membuat login page misal ya kan. Oke. Nah, sekarang masuk ke directory My Project. Nah, gini kan. Oke, kalau sudah kita masukkan ke blank issue, membuat login page create. Nah, yang berarti kan ini kan belum dilakukan, has not been started. Nanti kalau sudah mulai dilakukan berarti in progress. Kalau sudah selesai dilakukan dan dipindah ke sini gitu. Jadi supaya monitoringnya jelas gitu. Yang dilakukan ini gitu kan. Masih nanti di sini kan akan ada banyak toh. Login page lah, OTP lah, terus
header lah, footer lah, sesuatu form ya kan. Nanti di sini ada banyak. Nah, yang sudah berprogres yang mana? Ya, kalau semua login page, login page sedang berprogres sekarang, ya kita pindah ke sini. Gitu. Lah kalau nggak membuat ini juga nggak apa-apa sih sebetulnya. Cuman ini memudahkan ketika melakukan monitoring gitu kan. Iya. Ya, gitu ya. Bentar, saya screenshot dulu. Masukkan ke sini. Ya, karena nanti apa yang pertemuan kali ini tuh bisa jadi referensinya Bang Ali juga gitu. Mungkin Bang Ali melupakan ini gitu loh. Kalau saya sih ingat sih, cuman kayaknya ada yang kurang gitu kan, karena diapa-apakan ini juga penting gitu. Bentar, saya masukkan sini. Mana tadi? Ini print screen. Masukkan sini. Nah, oke, beres. Terus kita masuk ke itunya lagi tuh. Kita masuk ke apa tadi? VS Code-nya lagi. Project copy. Open remote repository, my project, main. Di sini ada nggak ya GitHub-nya? Saya khawatir belum keinstall deh. Oh, udah semua. Run undebug. Oke. Cuma di sini belum muncul ya, itunya ya. Apa ini? Repositorinya. My project. Nah, oke ya. Di sini kan ada main toh. Oke, Yes. keliru. Nah, jadi nanti bentar. Saya open lagi deh. Open lagi. Nah, ini kan dia masuk ke main. Nah, sementara kan kita nggak boleh mengedit main kan sebagai kolaborator gitu kan. Kita bolehnya membuat branch baru gitu ya. Sekarang ini kan sudah masuk ke main, tapi kita harus pindah ke sini, ke login page atau ke teman-temannya. Nah, karena kita ingin membuat login page, kita masuk ke sini kan, ke git itu, ke git desktopnya itu, kita ketikkan di stop dulu kan, kita masukkan git branch login page, enter. Oh, sorry owned by. Jadi kalau nggak salah tadi perintahnya apa ya? Kalau nggak salah oh ini paste. Oke, sekarang masih masuk git branch login page. Oh, no, berarti bukanya harus lewat sini. Keliru. Open with code. Nah, paste. Kan apa tadi? Git branch. Mana tadi? Ini ya, git branch login page. Git branch login page. Oh, sorry. Bentar sih, kita cari dulu lah. Ini kendalanya di mana nih?
save directory, git status. Oke, copy dulu ya, kita copy dulu. Git status. Git status sama git push origin main. Ya, oke. Sekarang kita lihat di VS Code. Nah, ini kan dia masuk ke main kan. Jadi tadi Iya. itu belum memunculkan apa tuh? Belum memunculkan ini nih. Gitu. Belum memunculkan si apa itu branch-nya itu. Nah, sekarang berarti kan ada ilmu tambahan kan. Sekarang saya copy nih. Saya snipping dulu ya. Saya snipping dulu supaya di sini kalau terjadi error gitu kan. Ntar. Ini juga akhirnya kayak gini ketemunya sambil jalan gitu kan. Karena tadi Iya. waktu saya coba sendiri itu nggak ada error gitu. Karena mungkin lebih santai kan tadi itu ngerjakan sendiri gitu, ngerjakan sendiri nggak ketemu error. Nah, sekarang ketika dipresentasikan baru ketemu error. Oke. Berarti jika muncul error semacam ini tadi yang, nah ini snipping. Semacam ini, maka lakukan perintah di bawah. Nah, perintahnya apa tadi? Perintahnya ini snipping. Nah, oke. Masukkan ke sini. Nah, dan pastikan dan pastikan branch dari VS Code sudah berubah dan terkoneksi ke GitHub. Nah, berarti ini perlu di print screen. Oke. Nah, tuh, berarti kan goalnya kan ini harus muncul tuh, branch-nya yang main yang gembok ini kan, tadi kan nggak ada. Iya. Oke, sekarang saya masuk lagi ke sini. Ini kan sudah masuk. Sekarang kita ke step selanjutnya adalah, nah ini git branch login page, menggunakan branch baru, membuat branch baru, git branch login, enter. Nah, otomatis bisa ya. Terus setelah kita membuat branch baru, kita masuk ke branch yang kita buat. Jadi ini kan kalau git branch itu hanya membuat branch barunya aja, perintah untuk membuat branch baru. Nah, kita masuk ke branch yang sudah dibuat menggunakan perintah git checkout login page. Nah, masuk kan kita. Nah, baru dari sini kita edit untuk membuat login page gitu kan. Nah, otomatis yang ada di ini juga akan berubah ke login page. Gitu. Snipping, snipping. Kok snipping sih? Magnifier. Nah, di sini berubah menjadi login page. Itu. Tadi kan masih main. Nah, otomatis di sini berubah jadi login page. Itu.
Oke ya, sekarang kita membuat login page-nya supaya masuk ke, dan kita akan lakukan request ke, kita akan lakukan kalau bilang bukan request, mengupload ke GitHub-nya itu kan. Nah, caranya adalah kalau di Laravel itu kita bisa, karena Laravel itu kan MVC kan, model view controller kan. Jadi membuat view-nya, membuat controllernya dulu, baru membuat view-nya kan. Nah, masuk ke roots, kita masuk ke web. Nah, ini kita copy. /login. Terus di sini login. Kita kan buat login page. Login, simpan, resource, view. Di sini views, new file, login, blade.php. Nah, di sini kita buat file baru H1, ini adalah login page /h1. Oke, dah. Oke ya, sekarang sudah masuk dua-duanya. Jadi kita sudah menambahkan login page tapi belum di-upload ke GitHub gitu kan. Belum di-push ke GitHub gitu kan. Tadi kan pull request meminta kan. Sekarang kita push ke GitHub-nya kan. Nah, sekarang kita push karena sudah menyelesaikan list yang ada di ini tadi, login page tadi. Tapi belum di-push ke GitHub gitu aja kan masalah. Jadi belum bisa dimasukkan ke dan. Nah, sekarang kita masuk, caranya seperti ini. Git add sama aja sih caranya, git add titik git commit. Nah, ini ya kita perjelas tuh yang kita commit itu apa gitu kan, kita buat komentar yang jelas. Karena kan kalau sudah kolaborator itu kan semakin banyak orang nge-push ke dalam repository GitHub itu harus komennya itu harus detail. Jadi yang dilakukan perubahan itu apa gitu. Jadi ketika ketua itu melakukan pengecekan, melakukan review code itu lebih jelas. Oh, yang diubah sama si A itu login page-nya. Oh, yang diubah sama si B itu header-nya. Oh, yang diubah sama si C itu tabelnya, kan jelas tuh, ya kan. Nah, jadi di sini itu diharapkan sudah jelas. Diharapkan memasukkan keterangan itu dengan jelas ketika sudah mulai nge-push ke GitHub gitu kan. Oke ya, sekarang saya masuk ke VS Code dulu. Terminal. Mas, sampai sini mau nanya dulu, boleh Mas? Gimana? Ini yang di bawahnya itu tadi kan main, terus ini login page tuh kan? Ya. Itu harus dilakukan ya Mas ya? Atau maksud aku yang pahamnya aku ini cuman pas folder tadi udah jadi, kita bisa langsung ngedit kayak di lokal di komputerku doang gitu. Kalau untuk branch itu kan nanti ada dua macam ya. Satu branch yang dikunci dan branch yang kita buat sendiri. Nah, kalau yang branch yang dikunci itu jadi tergantung leadernya sih. Kalau sama Bang Ali itu memperkenankan branchman itu nggak apa-apa diotak-atik gitu. Tapi saya sebetulnya branchman itu kan berbahaya kalau diotak-atik. Nah, jadi otomatis kita selalu membuat branch baru. Nah, jadi nanti ketika ini sudah tercopy, sudah terdownload, sudah ke pull ke mana ini, masuk ke download ke laptopnya Bang Solihun, otomatis ketika Bang Solihun mengupload tuh harus membuat branch baru gitu, membuat branch baru menggunakan perintah yang ada di sini tadi gitu. Mana tadi perintahnya, ini kan harus membuat branch baru gitu. Jadi tetap ngeditnya itu tetap di lokal, tapi ketika ketika nge-push ke GitHub itu harus menggunakan branch baru gitu, karena branchman itu hanya bisa dilakukan oleh leader yang sudah melakukan review code dari kontributor gitu. Gimana, menjawab nggak Bang Solih? Ini branch-nya apa nih Mas, maksudnya Mas ya? Jadi branch itu ketika perintahnya itu ketika leader itu membuat sebuah perintah, ya kan, membuat perintah yang ada di sini. Nah, kita itu membuat branch baru sesuai dengan apa yang dia perintahkan. Gitu. Jadi contoh ini kan login page atau leader membuat lagi di sini, buat tampilan beranda. Nah, my project blank issue. Nah,
tampilan beranda ini berarti kita membuat branch lagi baru, namanya branch beranda. Oke. Gitu. Jadi supaya branch main itu nanti tidak di otak-atik sama kolaborator. Gitu kan. Jadi setiap kita ngupload, setiap kita melakukan pull request, melakukan kita push request kan, berarti push request ya kalau mengupload. Kalau setiap kita melakukan push request itu selalu membuat branch baru, dan itu branch itu bersifatnya kontemporer gitu. Ketika sudah selesai listnya, sudah selesai tas ini satu tugas ini, nanti bisa dilakukan delete oleh si ketuanya, karena branch itu hanya digunakan sifatnya sementara. Kalau sudah reviewernya sudah bilang oh ya beres, nggak mengganggu, nggak merusak codingan yang sudah ada dan fiturnya sudah jalan, berarti branch itu di delete dan kita membuat branch baru lagi sesuai dengan apa yang dia perintahkan. Gitu sih. Oke. Oh, berarti yang branch itu kayak tempat coretan-coretan gitu Mas ya? Ya, tempat penguploadan kita sebelum diterima. Oke, ada oke. Itu Paham. itu sih. Kecuali kalau Bang Ali nanti ekstrim ya, Bang Ali itu nggak apa-apa Bang Solihun, silakan diupload di main ya nggak masalah sih, itu tergantung dia juga. Tapi saya khawatir main itu di mana-mana itu nggak boleh diotak-atik. Nah jadi otomatis kita harus membuat branch baru, dan pasti kalau sudah memproteksi secara baik ya main itu dikunci gitu, nggak bisa diotak-atik gitu kan. Itu tergantung dari leadernya juga. Itu kalau saya kerja kolaborasi seperti itu, main itu nggak boleh otak-atik gitu. Main itu hanya dilakukan aksesnya hanya dilakukan oleh si leader. Nah, ketika leader sudah menyatakan oke, sudah direview dan nggak mengganggu jalan kerjanya sistem, baru tuh nanti dimasukkan ke main, dan branch yang kita buat itu tadi itu di delete sama dia, atau kita delete secara manual juga bisa. Gitu. Karena itu hanya sifatnya sementara, kita hanya meletakkan, kita submit aja tuh ke dia, ini lo brand saya, nanti coba deh kamu cek dulu gitu kan, gitu ya. Jadi oke, sekarang saya lanjutkan lagi. Nah tadi kan sudah masuk ke login page ya kan, sudah ke branch login page. Sekarang kita upload ke GitHub untuk login page-nya itu. Ini kan belum kita upload kan, tapi sudah betul masuk ke tempatnya login page, masuk ke branch-nya login page sudah betul, cuman belum diupload, belum di push gitu kan. Oke ya, sekarang kita lakukan push request ke GitHub. Caranya seperti ini nih, git branch. Oke, kita check out ya kan, terus habis itu git add. Nah ini untuk nguploadnya. Jadi tadi yang perintah branch itu kan kita membuat branch baru, terus check out kita masuk ke branch-nya itu tadi. Terus sekarang kita git add titik, terserah sih, ini git add readme boleh, tapi kan readme ngapain ditambahkan, jadi cuma titik itu aja sih untuk mewakili aja. Git commit -m membuat halaman login. Oke, udah masuk. Nah sekarang kita git push, kita push origin main. Nah dia nggak bisa karena main sudah diproteksi. Jadi kalau seumpama tuh main nggak diproteksi, otomatis nanti akan masuk ke seperti ini, masuk compressing object, terkirim gitu kan intinya. Nah makanya di sini gagal karena main itu diproteksi. Nah sekarang kita push ke branch kita yang sudah kita buat tadi, git push origin page, enter. Nah masuk kan, udah ya masuk. Sekarang kita cek sebagai ketua login page. Nah sekarang kita cek di bagian ketua, kita masuk ke sini, project, repository, my project. Nah dia akan muncul branch baru, login page had recent pushes 20 second ago. Nah kita cek tuh, kita compare and pull request. Nah dia membuat halaman login. Nah ini nih yang terjadi, dia menambahkan file login blade.php di folder views, dan yang kedua roots web php menambahkan codingan ini ke roots web.php.
gitu. Hmm. Tapi yang perlu dilakukan kolaborator sebetulnya sebelum dia ngupload itu dia cek dulu. Dia cek dulu. Tadi kan kita belum ngecek kan. Nah, sekarang kita cek dulu ya. Tadi lupa, kita belum ngecek. PHP artisan serve. Kita cek dulu. Tadi kan belum sempat ngecek toh. 1 2 Oh iya, iya. 7 001 8000. Tadi apa tuh? Login ya? Login. Login. Ya udah Nah, sudah. ini masuk nih. Berarti kan apa yang kita coding kan, apa yang kita buat kan berhasil kan? Oke, Nah, Mas. gitu ya. Oke ya, berarti nggak ada masalah. Nah, sekarang kita kembali ke GitHub. Nah, ini si ketua ngecek kerjaannya kolaborator. Oh, udah beres. Oke. Sekarang kita apa ini? Bentar, assign yourself. Karena di sini sebetulnya itu assignation-nya itu harus minimal 2 orang, tapi karena saya sendiri kan, jadi akhirnya ya saya tambahkan sendiri. Oke, kalau sudah kita create pull request. Nah, terus kita checking, dia lakukan checking secara otomatis. Nah, kita tunggu dulu. Nanti kalau sudah oke, dia akan apa itu merge pull requestnya ini nyala, tombol merge pull requestnya ini nyala. Tunggu. Nah, udah kan, no conflict with base brand, merge pull request, login page, confirm. Nah, pull request successfully merged and closed. Nah, kita cek di kodenya. Sekarang masuk, nah ini nih, resource sama roots, membuat halaman login. Gitu. Jadi kolaborasi ini langsung secara otomatis terjadi gitu antara pihak kolaborator dengan pihak apa itu, dengan pihak leader. Nah, tapi kan gini yang jadi masalah nih, ini masih yang ini penjelasan ini masih belum selesai. Kolaborator itu sudah punya login page, tapi leader belum punya. Nah, gimana caranya ini nanti bisa sinkron lagi, gitu kan? Ya kan? Si kolaborator ada di folder desktop, nama foldernya project copy. Sementara si leader itu di local disk C, SAM, htdoc, my project. Nah, dia belum punya apa itu fitur login page. Nah, gimana caranya login page ini sama dengan yang ada di GitHub? Nah, kita lanjutkan dulu. Ya, kita lanjutkan dulu. Di sini oke ya, beres. Nah, sama kan? Beres. Ini untuk nge-review aja. Jadi kalau kita mau ngasih review boleh. Mungkin nanti mau dibuat review sama Bang Ali ya monggo, kalau enggak juga nggak apa-apa, dilakukan pengecekan aja, beres, terus di merge gitu kan, di merge. Nah, oke ya, yang penting hijau, nggak ada masalah. Nah, pull request successfully merged and closed seperti yang tadi kan. Nah, sekarang otomatis yang ada di sini, deck yang ada di sini di project, tadi kan awalnya to do kan, awalnya kan in progress. Nah, kita masukkan ke done, selesai lah untuk membuat project. Login page ini sudah oke gitu ya. Oke ya. Sekarang tinggal tampilan beranda, itu nanti belakangan. Oke, sekarang saya masuk ke presentasi selanjutnya. Nah, masuk membuat halaman login. Nah, jadi oke, bentar. Sekarang gimana caranya si apa itu, si leader itu punya file yang sama yang ada di apa tadi, yang ada di GitHub gitu kan. Bentar, saya lupa tuh. Kalau yang itu kalau nggak salah caranya itu mana ya? Git fetch. Nah, ini git fetch, git pull. Nah, ini. Jadi ini harusnya masuk sini. Nah, git fetch. Nah, sekarang saya masuk ke ini, saya close dulu. Sekarang saya masuk ke sini, my project yang ada di htdocs. Ini ibaratnya komputernya leader gitu kan. Ya, ini kan komputernya leader. Nah, sekarang saya cek menggunakan perintah git fetch. Cek codingnya di GitHub, apakah ada yang terbaru atau enggak. Git fetch. Nah, setelah leader melakukan pengecekan, oh ternyata di codingan saya, di repository saya itu ada file baru namanya login page, ada branch baru namanya login page gitu kan. Terus git status. Nah, berarti saya ketinggalan 2 commit gitu kan.
si leader bilang, oh berarti saya ketinggalan 2 commit. Nah, sebelum kita ke step selanjutnya, kita cek dulu kan, bentar ya, kita cek dulu. Kita masuk ke CMD. Oke, kita masuk CMD dulu ya. Oke, tunggu dulu. CMD. Soalnya saya kan demokan ini kan satu komputer, tapi seakan-akan yang ngerjakan 2 orang kan. Iya. Nah, oke. Sekarang saya PHP Artisan Serve. Oke, sekarang saya buka Laravel saya ya. Nah, ini Laravel yang ada di ketua. Terus saya coba login. Nah, Nggak ada. ya kan? Karena belum masuk kan. Ya, sekarang kita samakan yang ada di itu tadi, yang ada di mana ini GitHub-nya, menggunakan itu tadi tuh, git fetch, git status sama git pull. Nah, terus langkah terakhirnya adalah git pull. Nah, masuk kan dia, langsung nambahkan kan, mensinkronkan antara di GitHub dengan di komputer lokal. Sekarang kita reload. Nah, masuk. Set. Gitu. Jadi antara kolaborator, GitHub sebagai jembatan, dan leader sebagai ketuanya tadi, semuanya saling kolaborasi menjadi satu. Gitu. Nah, ini ada lagi sebetulnya presentasi terakhir, itu konflik. Nah, konflik ini solusinya komunikasi. Gitu. Karena nanti begini Bang Solihun, ada case begini, tapi nggak tahu ya Kak Laras itu apakah bantu apa enggak. Ini contoh nih, seumpama terjadi ya. Kalau seumpama nanti terjadi itu gampang sebetulnya. Kalau seumpama terjadi, jadi mungkin nanti suatu saat ada kasus begini, Bang Solihun buat di baris 18, 19, 20, ya kan? Ini kodingannya Bang Solihun. Ternyata baris 18, 90 itu juga ada punyanya Kak Laras juga. Itu berada di baris yang sama, tapi si dia itu menggunakan membuat menu register seumpama. Nah, dan ini register. Nah, otomatis kan konflik kan, karena berada di baris yang sama. Nah, itu nanti tugasnya ketua untuk memperbaiki ini. Sebetulnya gampang aja sih kalau konflik, tinggal ditanyakan aja, apakah kedua codingan ini oke, kedua fitur ini berjalan di laptop masing-masing, ya oke. Ya berarti nanti tugasnya dia untuk memerge dari kedua pekerjaan teman ini. Gitu. Jadi kuncinya kalau sudah konflik itu komunikasi. Tapi yang penting kalau sudah kerja kolaborasi seperti ini, ya tetap yang awal itu sampaikan dulu. Oke ya, ini nggak ada yang komit ya, yang ngerjakan saya. Terus saya mau nge-push ke GitHub. Nah, coba nanti dicek dulu sama ketuanya. Oke, silakan dikomit. Kalau udah oke, habis itu di merge sama dia. Itu. Jadi fungsinya ketua itu melakukan komunikasi secara efektif dengan timnya itu. Dan yang kedua, dia itu memastikan bahwasanya kode yang diupload oleh kolaborator itu nggak ada konflik. Gitu sih. Tuh, intinya begitu. Sampai sini dulu sih. Gimana? Paham Mas. Paham ya? Tapi aku cuman tinggal mempraktekkan aja yang bagian main sama yang tadi Mas, yang aku bilang tadi. Yang main sama yang mana tadi? Login packs tadi, pas di codingan tadi, di VS Code tadi. Oh iya. Itu ya. Itu nanti mungkin aku ulik-ulik lagi. Harus dipraktekkan sih yang bagian tadi itu. Betul. Memang gitu. Memang ini kan apa ya, ilmu begini tuh nggak bisa dibayang-bayang aja gitu kan. Iya benar Mas. Makanya itu saya tadi sebetulnya saya main GitHub ini udah lama, cuman kayak tadi pagi itu, siang sih lebih tepatnya, siang jam 2 lah tadi itu, coba deh ulik-ulik gitu kan, karena kan saya kan biasanya tuh jelaskan di kampus itu langsung sama orang gitu, sama mahasiswa kan, jadi kayak nggak terlalu butuh presentasi. Nah, berhubung karena ini kita virtual, ya otomatis mau nggak mau harus buat presentasinya kan gitu. Oke Mas. Gitu sih. Gimana Bang Solihun, oke ya? Puas banget sih Mas, ilmunya gede. Ini tingkat tinggi sih Mas, ilmunya Mas. Kemarin soalnya aku udah sering di YouTube juga kan. Tapi pertanyaan-pertanyaan yang memang receh yang aku mau tanyakan tadi nggak bisa terjawab di YouTube gitu. Oh gitu ya.